Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Mitatiana dengan NIM 194101133 akan menjelaskan gangguan bipolar. Setiap orang mengalami pasang surut dalam suasana hati mereka, senang saat bahagia dan depresi saat merasa tersesat. Ini normal, tapi jika suasana hati mereka seperti naik roller coaster, kadang-kadang naik dan turun, memiliki mood tertekan jangka panjang yang bercampur dengan periode kenaikan suasana hati, mereka mungkin telah mendapatkan gangguan afektif bipolar, juga dikenal dengan manic depresif. Saat ini, bidang medis mendefinisikan gangguan afektif bipolar sebagai salah satu gangguan mood. Sesuai namanya, pasien gangguan afektif bipolar mungkin menunjukkan kedua mood mania dan depresi. Berikut adalah gejalanya. Gejala mania yang muncul pada penderita gangguan bipolar dapat berupa suasana hati yang lincah, seperti menunjukkan kegembiraan, kesenangan, atau kemarahan yang terus-menerus dengan marah, memberontak dengan marah tentang masalah sepele, dan menunjukkan kontrol diri yang lemah. Kedua, pikiran balap, seperti sangat banyak bicara yang menyebabkan suara serak, ada banyak ide bagus, dan pikiran berubah dengan cepat, menunjukkan rasa percaya diri dan kesombongan yang berlebihan. Selanjutnya, aktivitas dan energi yang berlebihan, seperti menghasilkan banyak gagasan, memikirkan bisnis orang lain, dan secara aktif bergairah, aktif dan sibuk sepanjang waktu, tapi selalu gagal menyelesaikan tugas. Belanja secara berlebihan, bersemangat seharian untuk tidur nyenyak, dan sangat energik. Sedangkan gejala depresi yang muncul pada penderita bipolar dapat berupa suasana hati yang rendah, tertekan dan acuh tak acuh, pesimistik dan putus asa terhadap hal-hal rutin, kehilangan kasih sayang pada teman dan keluarga, merasa tidak berdaya terhadap kehidupan sehari-hari dan prospek, serta menghindari kontak dengan teman atau saudara. Selain itu, pikiran lambat, reaksi lambat, dan pemikiran tertutup, merasa bahwa otak seseorang tidak bekerja dengan baik, dengan kesulitan dalam mengingat dan berkonsentrasi, berbicara dengan berisik, selalu dengan bibir bergerak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, mengurangi aktivitas dan energi. Sedikit beraktivitas, selalu merasa letih, tinggal sendirian di kamar, kadang-kadang bahkan tidak mau minum atau makan. Bahkan, mengembangkan pikiran atau perilaku bunuh diri. Penderita gangguan bipolar juga dapat mengalami munculnya gejala mania dan depresif secara bersamaan. Misalnya, merasa sangat bersemangat dan di saat yang bersamaan juga merasa sangat sedih. Kondisi ini disebut gejala campuran atau mixed state. Ini adalah klasifikasi jenis bipolar. Ada 3 jenis utama dari gangguan bipolar, yaitu bipolar 1, bipolar 2, dan siklotimia. Bipolar 1 didefinisikan oleh munculnya setidaknya gejala 1 episode manik. Penderita mungkin mengalami episode depresi hebat atau hipomanik sebelum dan sesudah episode mania. Jenis gangguan bipolar ini memengaruhi pria dan wanita secara setara. Pada beberapa kasus, episode mania dapat mencetuskan gejala psikologis seperti halusinasi. Bipolar 2. Orang dengan jenis gangguan bipolar tipe 2 ini mengalami satu episode depresi besar yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Mereka juga memiliki setidaknya satu episode hipomanik yang berlangsung sekitar 4 hari. Jenis gangguan bipolar ini dianggap lebih umum terjadi pada wanita. Selanjutnya, siklotimik. Orang-orang dengan siklotimia memiliki episode-episode hipomania dan depresi.
Gejala-gejala ini lebih pendek dan lebih baik daripada mania dan depresi yang disebabkan oleh gangguan bipolar 1 dan bipolar 2. Untuk diagnosis bipolar dipastikan dengan beberapa pemeriksaan seperti di bawah ini. 1. Wawancara mengenai gejala yang dialami oleh pasien. 2. Pemeriksaan fisik lengkap. 3. Pemeriksaan penunjang. Dokter dapat menganjurkan pasien untuk menjalani tes darah atau tes urin, serta pencitraan bila diperlukan. 4. Membuat jurnal mengenai mood. Bila menduga pasien mengalami gangguan bipolar, dokter akan menyarankannya untuk mencatat apa yang dirasakan, durasi mood, pola tidur, serta pola makan. 5. Menggunakan kriteria diagnosis menurut buku Panduan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Dokter dapat menegakkan diagnosis bipolar sesuai kriteria yang tercantum dalam panduan ini. Selanjutnya, intervensi. Cara mengobati bipolar umumnya akan bergantung dari tingkat keparahan penyakit dan seberapa lama ia mengalami kondisi tersebut. Secara umum, penanganan gangguan mental ini terdiri dari 1. Obat-obatan. Obat bipolar yang diresepkan oleh dokter biasanya meliputi mood stabilizer seperti lithium, obat antipsikotik seperti olanzapine, kombinasi obat antidepresan dan antipsikotik seperti fluoxetine dan olanzapine, obat antidepresan golongan benzodiazepin seperti alprazolam. Kedua, psikoterapi. Pilihan psikoterapi yang dapat dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, edukasi. Langkah ini merupakan teknik konseling yang membantu penderita dan orang-orang terdekatnya dalam memahami arti gangguan bipolar. 2. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Dokter atau terapis akan membantu penderita bipolar untuk memahami pola pikir dan cara menghadapi gejala yang muncul. 3. Interpersonal dan Social Rhythm Therapy. IPSRT berfokus mengajarkan cara mengatur kebiasaan sehari-hari pada pengidap bipolar. Contohnya pola tidur, pola makan, dan olahraga dengan menyeimbangkan aktivitas sehari-hari. Penderita diharap bisa terbantu untuk mengendalikan gejalanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.